Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gulam Faruqi dari kelas reguler E ingin menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional atau sebagai bahasa resmi nasional bangsa Indonesia. Lalu materi yang kedua yaitu plagiat. Plagiat definisinya adalah pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah, atau seni milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa melakukan citasi yang baik dan benar. Jenis plagiat yang pertama ada persekongkolan, yaitu memberikan atau mengambil hak penulisan orang lain. Yang kedua, duplikasi penerbitan karya ilmiah secara utuh atau sebagian yang telah dipublikasikan tanpa memberikan citasi. Lalu ada pencegahan plagiat. Pertama, membentuk komisi etik ilmiah yang beranggotakan dosen yang berintegritas dan memiliki reputasi publikasi ilmiah. Yang kedua, memberikan pelatihan pada mahasiswa, dosen, dan peneliti. Tiga, mendorong mahasiswa, dosen, peneliti untuk menghargai karya orang lain. Keempat, memberi sanksi tegas kepada mahasiswa atau dosen yang melakukan plagiat. Yang kelima, memasukkan pengetahuan tentang kode etik ilmiah. Yang keenam, mendorong dosen agar melakukan proses pembimbingan tugas akhir dengan serius dan benar. Pencegahan melalui tindakan aktif penulis. 1. Memahami hakikat penelitian dan publikasi sebagai bagian dalam pengembangan iptek. Kedua, memahami hakikat plagiat. Ketiga, melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Keempat, membuat pernyataan ulang terhadap subjek dengan kalimat sendiri. Yang kelima, memberikan tanda kutip. Yang keenam, memberikan kutipan kepada hal yang dianggap meragukan. Yang ketujuh, memahami hakikat hak cipta. Kedelapan, memahami teknik dan cara penulisan karya ilmiah. Kesembilan, berpedoman pada teknik karya ilmiah. 10. Memberikan informasi referensi yang digunakan dengan benar dan lengkap. 11. Tidak memberikan referensi yang tidak dirujuk dalam batang naskah. 12. Melakukan koneksi artikel yang telah disusun pada kolega yang berpengalaman. Yang terakhir, melakukan koreksi dengan menggunakan bantuan perangkat lunak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.